Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Brigadir Taruna Muhammad Akhlizar Akbar Saidi, di podcast Point of View. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah tema yang selalu hangat untuk dibicarakan. Tema yang sudah menjadi atensi sejak runtuhnya zaman jahiliyah hingga di era Society 5.0 saat ini. Temanya adalah kesetaraan gender. Sudah hadir bersama kita Brigadir Taruna Hari Sasono. Siap. Selamat malam, Harson. Selamat malam. Ya, saya panggil Hari Sasono aja, Harson. Harson aja, Jar. Santai aja. Apa kabarnya, Hari? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Sehat, Jar? Alhamdulillah sehat juga dong. Tentunya menjadi pertanyaan nih, Son. Mengapa kesetaraan gender ini kita ambil menjadi sebuah tema, dan apa kira-kira judul yang cocok yang menggambarkan tentang tema kita pada malam hari ini, Son? Baik, Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Jar, atas waktu dan kesempatannya. Berbicara tentang kesetaraan gender, kita akan berbicara mengenai perspektif dan juga bukti atau kenyataan. Bahwa secara perspektif, kesetaraan gender ini terdiri atas dua kosakata. Yang pertama adalah kesetaraan. Kesetaraan identik dengan persamaan, adanya persamaan kedudukan, hak, martabat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kemudian gender. Gender ini biasa kita artikan sebagai jenis kelamin. Namun secara luas, gender ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh wanita dan juga laki-laki itu sendiri. Dengan kata lain, untuk menggambarkan kesetaraan gender ini, judul yang saya ambil adalah keadilan dapat diwujudkan dengan cara menghargai potensi yang dimiliki wanita ataupun laki-laki. Jadi antara wanita dan juga laki-laki bisa saling menghargai terhadap potensi yang dimilikinya masing-masing. Seperti itu, Jar. Ada banyak literatur tentang yang membahas tentang kesetaraan gender, berkeadilan gender. Nah, menurut Hari sendiri, apa arti dari kesetaraan gender itu, Hari? Baik, tentu dalam arti perspektif kesetaraan gender ini terdiri dua kosakata tadi. Namun sebelumnya saya menambahkan bahwa maksud saya untuk mengambil judul ini adalah karena belakangan ini kita seringkali menemui kasus atau permasalahan berkaitan dengan kesetaraan gender itu yang diwujudkan dalam bentuk diskriminasi, marginalisasi, subordinasi yang melibatkan wanita sebagai korban. Bahkan bukan hanya wanita, bahkan laki-laki pun juga bisa sebagai korban. Maka di sini sesuatu hal atau permasalahan ini wajib kita selesaikan bersama. Kemudian arti dari kesetaraan gender ini sendiri adalah suatu persamaan kedudukan hak ataupun kewajiban yang dimiliki oleh wanita ataupun laki-laki dalam menjalankan suatu aktivitas ataupun kegiatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Seperti itu, Jar. Tentunya negara kita ini adalah negara yang mayoritas muslim, Harson. Jadi bagaimana Islam memandang ataupun dari perspektif Islam memandang kesetaraan gender ini, Hari? Baik, tentu dalam pandangan Islam kita tidak hanya berbicara tentang perspektif, namun harus ada dasar atau dalil baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis untuk menjelaskan mengenai kesetaraan gender ini. Namun harus kita ketahui juga bahwa kesetaraan gender ini memiliki latar belakang yang sangat panjang. Kita harus berbicara dengan sejarah bahwa kesetaraan gender ini muncul ketika pada zaman prasejarah kerajaan Romawi dan juga Yunani. Pada saat itu wanita diperlakukan tidak senonoh. Ada mereka yang diperlakukan seperti budak, kemudian selir ataupun alat pemuas laki-laki, di mana harkat dan martabat tidak dihargai pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW mencapai suatu zaman kejayaannya, di mana pada saat itu juga wanita dan juga anak-anak memiliki kedudukan yang lebih dimuliakan. Tidak lagi ada diskriminasi ataupun wanita dijadikan alat pemuas laki-laki, selir, budak dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya
Dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia selain untuk beribadah kepadaku atau untuk mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan penjelasan asbabun nuzul atau asal muasal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk sebagai khalifah di bumi itu atau sebagai pemimpin. Kemudian tafsir lain, yaitu tafsir berdasarkan tafsir Al-Wajiz, menjelaskan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang rendah hati, penyabar, tidak sombong. Tidak sombong ini bisa dikaitkan dengan manusia tidak menunjukkan suatu hal yang berlebihan kepada manusia yang lain. Artinya mereka tidak melebih-lebihkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak menyombongkan kelebihan yang mereka miliki. Justru itu, mereka harus bisa saling menghargai potensi-potensi atau kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki baik itu wanita ataupun laki-laki itu, Zara. Menurut pandangan Islam yang bisa saya jelaskan seperti itu. Nah, tadi Harson juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa contoh-contoh yang dari zaman Romawi dan juga ketika Islam berjaya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan perkembangan-perkembangan dari kesetaraan gender itu hari. Nah, ketika kita membuka mata, paradigma yang berkembang di masyarakat kita ini masih sangat minim untuk kesetaraan gender itu hari. Misalkan sebagaimana kita bisa mengambil contoh seorang anak laki-laki yang nangis itu akan dicemooh oleh teman-temannya. Itu karena laki-laki masih dianggap superpower, memiliki ego yang kuat, memiliki jati diri yang kuat, sehingga laki-laki tidak diperbolehkan untuk nangis. Padahal ketika kita berbicara tentang ilmu psikologi, maka psikologi untuk menangis itu wajar karena itu adalah sebuah ekspresi diri yang disalurkan dari nangis itu hari. Nah, bagaimana Harson untuk membahas ataupun menanggapi hal tersebut? Baik, Jar. Tentu harus kita ketahui bahwa fenomena tersebut adalah wujud dari fenomena yang disebut patriarki, di mana sistem sosial ini menempatkan laki-laki memiliki kedudukan lebih utama, lebih kuat dibandingkan wanita. Hal tersebut mengakibatkan adanya suatu diskriminasi, marginalisasi, subordinasi antara laki-laki dan juga wanita. Sehingga terkadang laki-laki lebih kuat, dianggap lebih kuat, sedangkan wanita lebih lemah. Dan ketika laki-laki menangis, akan dicemooh dan sebagainya. Sebenarnya budaya tersebut harus dihilangkan dari kita. Bahkan pemerintah pun pada saat pertengahan Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1984, sudah mengesahkan suatu yang dinamakan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Konvensi Penghapusan Diskriminasi Wanita. Kemudian disahkannya juga atau dikukuhkannya, diratifikasi suatu aturan Konvensi ILO tahun 1999 pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang adanya penghapusan diskriminasi wanita dalam pekerjaan dan juga jabatan. Jadi pemerintah benar-benar sudah memfasilitasi bagaimana hak dan martabat manusia itu lebih dihargai, lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia, baik itu wanita ataupun laki-laki. Jadi di sini kita berbicara tentang perspektif dan juga kenyataan yang sudah terjadi, bahwasannya suatu potensi yang dimiliki oleh wanita hingga saat ini sudah mulai dihargai. Namun perlu ditekankan agar lebih sempurna, agar tidak terjadi lagi budaya patriarki tadi, sehingga dapat menyebabkan diskriminasi yang berkelanjutan, subordinasi, marginalisasi yang tadi saya bilang. Sehingga kedepannya diharapkan negara kita sebagai negara demokrasi ini dapat mewujudkan masyarakat yang saling menghargai terhadap potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Seperti itu, Jar. Nah, menurut Hari, apakah ada keterkaitan antara kemajuan suatu bangsa dengan kesetaraan gender itu, Hari? Jelas ada, Jar. Karena dalam hal ini, negara ataupun pemerintah bertindak sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dan warganya atau masyarakatnya itu bertindak sebagai pelaksana untuk mewujudkan negara yang maju. Jadi di sini pemerintah ataupun negara tersebut harus memfasilitasi kepada masyarakatnya, baik itu wanita ataupun laki-laki,
Berupa apa? Berupa aturan yang menggagaskan bahwa tidak ada lagi diskriminasi, marginalisasi, subordinasi antara wanita dan juga laki-laki. Jadi sebuah kesetaraan ataupun keadilan dapat ditegakkan di negara kita ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik. Kemudian kita mengambil contoh dari negara-negara lain yang memiliki tokoh-tokoh wanita yang juga dapat memajukan negara tersebut. Contohnya adalah Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru. Kemudian Angela Merkel, sebuah kanselir dari Jerman yang juga diakui oleh rakyat Jerman dan juga dibangga-banggakan oleh rakyat Jerman. Kemudian kita masuk ke dalam negeri, tidak usah jauh-jauh. Presiden Republik Indonesia yang keempat, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang tentu sangat terlibat dalam proses kemajuan negara kita ini, negara demokrasi. Dengan demikian, wanita juga dapat berbicara banyak untuk memajukan negara, baik itu di bidang perekonomian, bidang sosial, politik, maupun kepemimpinannya itu sendiri. Kemudian sebagai negara demokrasi, Indonesia juga harus berpatokan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kembali lagi ke judul tadi, keadilan sosial harus diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara menghargai potensi-potensi yang dimiliki oleh wanita ataupun laki-laki, sehingga akan mewujudkan iklim demokrasi yang luar biasa dan juga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Hari, telah panjang perbincangan kali ini yang pada intinya kesetaraan gender itu penting demi keadilan dan kemajuan suatu bangsa. Dan sama-sama kita berharap Indonesia menjadi bangsa yang maju berkat kesetaraan gendernya. Podcast ini diambil di Akademi Kepolisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.